Minasan konnichiwa, gimana nih kabarnya? Balik lagi gue di channel Hatsugashira, channel yang akan membahas tentang hal-hal berbau Jepangan. Oke, kali ini gue akan bahas tentang One Piece Stampede. One Piece Stampede rilis pada tahun 2019 dan masuk ke Indonesia sekitar bulan September. Movie ini sebenarnya memeriahkan dan merayakan 20 tahun One Piece. Ya, dari tahun 1999an komik One Piece muncul. Wah, sehat terus ya Oda Sensei. Jadi cerita awalnya waktu Kurohige datang ke Impel Down untuk mencari nakama di penjara level 6 dan memilih siapa yang terkuat di penjara level 6. Ketika itu juga, Kurohige mendapatkan nakama baru yang sangat kuat. Ya, seperti kita tahu Kurohige mendapatkan 4 krunya. Kemudian, Jesus Burgess, anak buah Kurohige, ingin menghampiri salah satu tawanan, tapi Kurohige melarangnya dan berkata, "Aitsudake Hametoke." Dan tawanan tersebut yang akan menjadi villain dalam movie ini. Kemudian 2 tahun berlalu. Ada seseorang yang ingin membuat sebuah festival bajak laut atau yang dalam bahasa Jepang Kaizoku Banpaku atau Kaizoku Omatsuri, tempat semua para bajak laut berkumpul. Nama kapten dari penyelenggara festival ini adalah Buena Vesta. Di festival ini diadakan lomba untuk memperebutkan harta karun dari Goldie Roger. Dalam festival bajak laut ini, siapapun diperbolehkan untuk melakukan tindak kejahatan mulai dari perampokan, pembunuhan, dan perkelahian. Tapi hanya satu aturan yang tidak diperbolehkan, yaitu adanya angkatan laut. Ada satu karakter baru lagi yang merupakan special guest, yaitu An dengan julukan Utahime yang artinya putri penyanyi. Dia juga seorang pemakan buah iblis, yaitu Bijo Bijo no Mi. Buah setan ini dapat membuat pemiliknya bisa membuat ilusi secara real seperti hologram hanya dengan menyentuh gambar yang ia sentuh. Tapi cuma sebentar saja keluarnya. Ya, sebenarnya nggak begitu guna sih buat pertarungan. Karakter lama juga banyak yang muncul seperti Mr. Tree, Alvida, dan Baki. Baki sang Okashi Chibukai, dan Setsuo, Ikiru Otoko, dan Senryo Doke. Dia juga sebagai pengawas di festival ini. Di salah satu scene, dia bertemu dengan Lau. Tapi keadaan Lau, entah kenapa dia babak belur dan hampir diserang Baki. Tapi secara kebetulan kapal Luffy lewat dan Lau kabur dengan Shambles ke kapal Luffy. Karakter selanjutnya yang muncul adalah Tashiki dan Smoker yang bertugas memata-matai festival ini. Lomba memperebutkan harta Goldie Roger pun dimulai dengan munculnya air terjun bertekanan tinggi menjulang ke angkasa, dan di ujung air terjunnya ada sebuah pulau yang di sekeliling gelembung. Ya, mirip waktu Sky Island gitu deh. Dan hartanya itu ada di pulau tersebut. Semua bajak laut berlomba-lomba untuk mencapai pulau tersebut, termasuk Luffy dan para Saiyaku no Sedai atau generasi terburuk. Ya, para Saiyaku no Sedai atau yang kita sebut Supernova juga ikut memeriahkan acara ini. Karakter lainnya juga muncul seperti Bartolomeo, Cavendish, Wapol, dan juga Foxy. Lau muncul dalam kapal Luffy. Dia berkata untuk segera tinggalkan pulau dan bilang Buena Vesta sedang merencanakan hal buruk. Lau berkata ingin segera ke markas di mana Buena Vesta berada. Tapi Luffy meminta Chopper untuk membantu Lau. Begitu juga Robin. Dia merasa kalau ini bukan masalah Trafalgar Law saja. Tidak ketinggalan Sanji dan Brook yang harus menjaga Robin yang ingin membantu penyelidikan Trafalgar Law. Ya, mereka pergi dengan menggunakan kapal selam buatan Frankie. Bajak laut yang berhasil sampai pertama di pulau tersebut adalah Luffy. Zoro dan Luffy berlari untuk mengambil harta karunnya, tapi terjadi pertarungan dan peperangan di pulau tersebut. Termasuk pertarungan seru antara para Saiyaku no Sedai yang jarang kita lihat. Untuk dari segi pertarungan ya lumayan bagus menurut gua. Fight scene-nya juga yang ditampilin beda banget sih kayak yang di animenya. Pokoknya nggak akan kecewa dengan fight scene-nya. Tim Lau berhasil sampai di markas Buena Vesta. Mereka mendengar Buena Vesta bilang kalau festival ini akan menjadi target dari Buster Call. Mungkin bagi yang lupa, singkatnya Buster Call adalah pemusnahan tanpa pandang bulu oleh armada kapal perang angkatan laut. Tim Lau akhirnya segera lari untuk memberitahu ke semuanya. Tapi di tengah pelariannya mereka bertemu dengan Smoker. Terjadilah fighting one-on-one antara Sanji dan Smoker. Gak lama kemudian, pulau yang berada di atas pusaran air hancur karena kedatangan Bullet. Seluruh bajak laut yang berada di atas pun berhamburan jatuh satu persatu.
terjadilah pertarungan antara Sayaku no Sedai versus Douglas Bullet. Dibuka dengan benturan Haoshoku Haki Luffy dan Bullet. Bullet tidak takut menantang semua supernova. Setelah ini, gua akan memperlihatkan dikit cuplikan pertarungan sengit antara supernova versus Bullet. Tapi sebelum itu, kita kembali ke tim Law. Robin dan Law berlari sambil berusaha menghubungi Usopp. Di tengah pelariannya, Crocodile muncul. Crocodile mempunyai rencana untuk mengalahkan Bullet, tapi dia butuh kemampuan Law. Di sisi lain, Sanji masih bertarung dengan Smoker. Bahkan Sanji bertanya pada Smoker kenapa Kaigun atau Angkatan Laut memanggil Buster Call. Tapi tampaknya Smoker tidak tahu apa-apa. Kembali ke cuplikan pertarungan antara Supernova dan juga Douglas Bullet. Tujuan Bullet adalah Sekai Saikyo atau orang terkuat di dunia One Piece. Luffy sampai mengeluarkan Gear 4 Snake Man-nya. Pertarungannya cukup epic bagi gue. Supernova dan Luffy pun kalah telak dan babak belur. Douglas Bullet adalah pemakan buah setan. Douglas Bullet ngeluarin kapal selam besar di dalam tanah yang namanya Catapult Bow, yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis senjata. Buah setan dari Douglas Bullet ini adalah Gasha Gasha no Mi, Gatai Ningen, atau dalam bahasa Indonesianya adalah manusia penggabung. Dia bisa menggabungkan tubuhnya dan memanipulasi benda mati. Dia menggabungkan tubuhnya dengan kapal selamnya dan menjadi raksasa yang besar. Mirip-mirip sama kayak Sibika, anak buah Doflamingo. Supernova pun makin kewalahan menghadapi Douglas Bullet dalam mode raksasa robot. Hebatnya lagi, dia bisa menggabungkan hakinya ke tubuh raksasanya. Douglas Bullet akhirnya mengatakan kalau harta karun utamanya itu adalah Eternal Post menuju Raftel. Di tengah pertarungan, Usopp bangkit dan menembakkan sesuatu ke Douglas Bullet. Emang kelihatannya nggak penting ya, tapi nanti akan kerasa di akhir pertarungan. Di pertarungan lain juga ada Zoro melawan Fujitora, Mihawk, Buah Hancock, dan para Vice Admiral. Angkatan Laut berdatangan dan terjadilah pertarungan antara Angkatan Laut melawan para bajak laut. Dan paling gregetan nih, seperti biasa Fujitora sampai menarik meteor dari angkasa. Membuat Zoro mau tidak mau harus memotong meteor tersebut. Tapi dibantu juga oleh Mihawk karena serangan Zoro tidak cukup menghancurkan meteor tersebut. Pertarungan semakin gila dan seru. Ternyata Douglas Bullet sudah mencapai awakening, sehingga dia bisa memanipulasi benda lain selain tubuhnya. Dalam kasus ini, Douglas Bullet berhasil menggabungkan seluruh tubuhnya dengan seisi pulau, sehingga dia menjadi monster yang lebih besar daripada sebelumnya. Lebih gilanya lagi, dalam bentuk raksasa, seperti itu dia masih bisa mengeluarkan Busho Shoku Haki. Dalam scene lain di markas Angkatan Laut, mereka membicarakan tentang histori dari Douglas Bullet. Dia pernah menjadi pahlawan di negaranya dan pernah menjadi anak buah Roger, dan Roger satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Bullet, hingga Bullet menghormati Roger. Bullet terus berlatih dan bertarung agar bisa melampaui Roger. Namun, dia kehilangan tujuan di saat Roger meninggal. Bullet terus menggila dan mengamuk hingga akhirnya dia kalah oleh Buster Call. Ya, benar, Angkatan Laut sampai mengerahkan Buster Call untuk menangkap satu orang, yaitu si Douglas Bullet. Buster Call pun akhirnya datang. Bullet berpikir jika dia bisa menghancurkan Buster Call, dia akan menjadi orang yang terkuat dan akan menantang Yonko. Di sisi lain juga ada bentrokan antara Smoker dan juga Sabo. Ya, Sabo datang untuk membantu Luffy. Crocodile, Law, dan Luffy juga menghampiri mereka. Disusul dengan datangnya Boa Hancock. Akhirnya mereka beraliansi untuk mengalahkan Bullet. Law menjelaskan rencananya untuk mengalahkan Bullet. Dengan kekuatan Law, dia bisa membuat celah atau retakan pada haki yang melapisi tubuh raksasa Bullet. Di saat itu juga waktu yang tepat untuk menyerangnya. Tapi ya, mereka sangat susah untuk diajak kerjasama. Mulai dari Luffy yang menghajar Bullet sendirian hingga akhirnya terpental.
hingga Boa Hancock yang marah karena Bullet melukai Luffy. Bullet melakukan transformasi ke tubuhnya dan akan membuat senjata yang kuat. Namun transformasinya berhasil dihentikan oleh Crocodile dan Law mengacaukan tubuh Bullet dengan Shambles-nya. Di saat transformasi tubuh dari Bullet kacau, Sabo dan Smoker melakukan serangan kombinasi. Ditambah lagi Seifu no Inu atau anjing pemerintahan Chipper Pole Zero yaitu Rob Lucci juga ikut menyerang. Law melakukan roomnya untuk mengumpulkan semua orang menjadi satu untuk melakukan serangan ditutup dengan serangan Luffy sebagai finishing, yaitu Gear 4 King Kong Gun. Akhirnya Bullet pun hancur sampai kembali ke tubuh robotnya. Tembakan dan kekuatan Usopp pun aktif sehingga menghancurkan tubuh robot Bullet. Pertarungan dilanjutkan dengan Luffy dalam mode Gear 4-nya melawan Douglas Bullet. Di tengah pertarungannya, Rob Lucci dan Crocodile berniat mengambil harta karunnya, tapi mereka dihalangi oleh Sanji dan juga Zoro. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Luffy. Luffy membuka harta karun Roger dan Boa Hancock mengatakan bahwa itu adalah Eternal Post menuju Rastel. Sesaat itu juga Luffy menghancurkan Eternal Post-nya. Luffy tidak butuh jalan pintas seperti itu untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di sisi lain, Sabo mengalahkan Buena Vesta dan ceritanya pun selesai. Menurut gua ceritanya bagus dengan epic fighting yang seakan mengobati kita akan kerinduan pertarungan detail di anime One Piece. Harapan gua sih Supernova mendapatkan banyak sekali porsi bertarung mereka, tapi ini ya menurut gua sih masih kurang sih. Ya mungkin kalau mereka dikasih porsi bertarung yang banyak, movie-nya bisa sampai 2 jam lebih. Oke, sekian dulu dari video ini.